Oke, kita mulai. Oke, kita mulai lagi karena tadi sempat terputus. Jadi kita mulai ulang lagi ya terkait dengan pertemuan untuk yang ini dengan kelenjar hipofisis. Ini terletak di dasar tengkorak yang paling penting dalam sekresi hormon semua organ-organ endokrin. Jadi ini agak di belakang. Di belakang bentar, video saya tidak kelihatan ya. Saya oke. Nah, jadi terletak di belakang sini, di belakang telinga kita, ya. Jadi kalau petinju berantem, kalau kira-kira musuhnya kalian berhadapan dengan orang yang lebih besar, kalian hantam di belakang sini, goyang, pasti jatuh orang itu. Ya, ini pusat keseimbangannya di sini. Ya, jadi tidak hati-hati. Kalau makanya petinju itu tidak boleh memukul daerah belakang sini, karena ini berjuta saraf ada di sini, ya berjuta saraf ada di situ dan itu bisa menimbulkan apa ya keseimbangannya hilang, kemudian otak itu bisa rusak. Ya. Jadi bukan saya ngajari yang tidak, tetapi saya memberi pengetahuan, tetapi jangan disalahgunakan. Ya, memukul orang di belakang yang ini kan leher, ini kan tulang leher belakang kita. Nah, di atasnya sedikit itu pusat keseimbangan kita, hati-hati dipukul. Ya. Dasar tengkorak, ini kan kepala, dasar tengkorak di bawah. Nah, ini itu hati-hati dipukul, itu bisa goyang. Bahkan bisa menimbulkan ketidaksadaran. Nah, kalau sekarang cewek-cewek kalau berantem sama begal, ya tidak ada salahnya kalau cewek itu mempersiapkan biasanya di tas itu semprotan merica. Nah, selain itu nanti ya monggo dipukul daerah-daerah sekiranya yang itu bisa menimbulkan apa ya rasa sakit. Ya. Itu hipofisial. Sambil mukanya yang masuk. Nah, yang berdarah hipofisis, grup anterior, anterior ini bagian-bagian atau grup-grup di depan, di samping, dan anterior posterior belakang. Ya. Cerebral ini arteri yang memperdarahi atau mensuplai aliran darah ke hipotalamus. Ya. Jadi kelenjar hipotalamus, hipofisis itu ada di kepala kita, ya, di batang tengkorak kita. Ini kelenjar-kelenjar yang ada di kepala kita, di mana bagian depan, belakang, kemudian sampai tengah, intermedianya itu disuplai oleh darah, aliran darah. Karena pernah saya bilang di pertemuan pertama, aliran darah itu ada dua macam, peredaran darah besar dan darah kecil. Kalau darah besar itu dimulai dari mana sampai mana, kalau darah kecil dari paru balik ke paru. Tapi kalau darah besar dari atrium kanan ke seluruh tubuh, muter semua. Darah itu berputar. Jadi kepala kita ini muter. Makanya kalau ada kasus-kasus orang stroke itu ngantem,nya kan di batang otak. Berarti ada aliran darah yang ke otak itu tidak normal atau tidak lancar.
sehingga terhenti suplai darah ke otak itu terhenti. Yang akhirnya bisa menyebabkan apa? Kematian batang otak, atau biasanya kalau pada orang stroke itu kematian jaringan. Ya. Biasanya lumpuh separuh, ada lumpuh yang multi, seluruh, ada yang separuh saja. Biasanya otak mana? Otak itu ada kanan kiri loh ya. Ya, ada di kanan kiri. Perdarahan sebelah kanan. Biasanya yang lumpuh sebelah kiri. Sebaliknya kalau perdarahannya itu sebelah kiri, yang lumpuh sebelah kanan. Kalau dua-duanya lumpuh semua, ya hati-hati. Itu kelenjar atau hormon yang ada di batang otak kita. Ini gambar, ya ini nanti sebagai pembelajaran saja. Ya. Kalau ini jenis-jenis hipofisis, nanti silakan nanti teman-teman mahasiswa silakan belajar di VLab, silakan diupload materinya, nanti silakan nanti kalau ada sekiranya yang perlu didiskusikan, kita diskusikan saja, tidak apa-apa. Ya. Ini hipofisis anterior, posterior, ini hormon-hormon tadi yang menyuplai, ya, yang menyuplai hipotalamus di otak kita. Ada hormon kelenjar adrenal, merangsang tiroid. Nah, kelenjar tiroid itu yang ada di sini. Kalau pembesaran orang ini, kelenjar tiroidnya biasanya naik. Ya. Ini silahkan di-upload saja, nanti kita diskusikan bersama-sama. Ya. Ini kelenjar yang ada di di dalam tubuh kita itu banyak sekali jenisnya. Nah, dari kelenjar hipotalamus, kelenjar paratiroid, kemudian ada kelenjar timus. Kelenjar timus itu kelenjar yang ada di bawah tenggorok kita. Ya. Tenggorok kita, timus itu di belakang sternum. Jadi rongga, sebuah rongga atau sebuah pipa. Rongga itu kayak pipa. Ya. Kayak pipa itu. Kalau mahasiswa belum pernah ya otopsi ya. Ayam, motong ayam itu lehernya kan ada kayak rongga. Nah itu hampir seperti itu. Jadi saat dipotong nonton sapi pas korban kemarin itu biasanya ada pipa. Nah itulah kelenjar timusnya di situ. Sebuah pipa ini, sebuah rongga setinggi trachea, warnanya merah-merah terdiri dua lobus. Ya. Kemudian fungsinya sebagai kekebalan tubuh atau sistem imun. Kalau kelenjar timus kita terganggu, biasanya imun kita turun juga. Contoh, imun itu kekebalan tubuh saat ini lagi masa pandemi. Mahasiswa mungkin, ya saya tetap berharap mahasiswa itu tetap mau keluar, mau kemana, harus memperhatikan protokol kesehatan. Untuk 3M-nya itu perhatikan, dijaga, pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan, jangan asal keluar karena di Bangka Belitung ini masa pandemi perkembangannya sangat pesat sekali ternyata. Akhir-akhir ini kasusnya mencuat, kasusnya nambah terus. Hati-hati, jangan sampai saya tidak berharap mahasiswa Poltekkes itu ada yang terkena COVID atau sampai diisolasi, itu saya tidak berharap. Makanya kekebalan tubuh, imun itu selalu dijaga. Bagaimana caranya? Ya Anda bisa dengan melakukan olahraga, dengan minum suplemen vitamin atau apa gitu. Bisa juga untuk mengembangkan atau meningkatkan sistem imun. Ya, sistem imun. Kalau sekarang lebih banyak ya bisa minum CDR lah, redoxon lah, dan lain sebagainya. Ya, jadi imun itu perlu sekali. Ini
masih timus, masih kelenjar timus itu di mana? Di sini nih. Ya. Ini gambar anatominya seperti apa. Ini sama kelenjar timus itu di mana? Ini dekat dengan sternum. Sternum itu tulang dada. Yang Anda lihat dada yang paling tengah, kemudian terabalah semakin ke bawah ada kayak legok, cekukan, ya. Cekukan kayak paru-paru. Ya, disitulah kelenjarnya. Ya. Ini kan paru kanan kiri. Ya. Nah, ini kan paru kanan kiri. Nah, disinilah timus, kelenjar timus. Anda raba-raba itu, oh di sini ternyata kelenjar timus. Gitu ya. Kemudian ada kelenjar adrenalin. Ya. Biasanya kelenjar adrenalin ini dari berbentuk ceper pada bagian atas dari ginjal, beratnya ini kurang lebih 5 sampai 9 gram. Ya. Di sini. Ini kelenjar adrenalin. Ini gambar ginjalnya. Ini ginjal sebelah kanan, ginjal sebelah kiri. Adrenalinnya seperti itu. Jadi kalau ini kelenjar adrenalinnya naik, itu biasanya ginjalnya juga pengen contoh saat mau menghadapi ujian. Mahasiswa itu rasanya pengen ke belakang terus, pengen kencing aja. Itu adrenalinnya naik. Kelenjar adrenalinnya naik sehingga mahasiswa itu rasanya pengen ke belakang, pengen berak, pengen ini itu ya, itu adrenalin pasti naik. Mau ketemu pacar gitu kan deg-degan gitu kan, mau ketemu calon mertua deg-degan. Biasanya langsung mana kamar mandi gitu ya. Cepat-cepat lari ke belakang. Nah, itu biasanya adrenalinnya pasti naik. Ya. Biasa kan menghadapi hal-hal seperti itu. Apalagi ngambil duit ibunya ketahuan, ngambil uang bapaknya ketahuan. Nggak siapa yang ngambil, lah itu deg-degan. Akhirnya berpengaruh pada pacu jantung. Pacu jantungnya cepat mompa, shoot gitu. Tapi, waduh, ini mau kemana? Biasanya yang sering terjadi itu ya mau ujian itu. Rasa duduknya tidak nyaman. Geser kanan, geser kiri. Aduh, nih, itu biasanya adrenalinnya pasti naik. Nah, itu ya adrenalin gitu. Di sekitar ginjal. Ya. Ginjal sebelah kanan, ini kelenjar adrenalinnya seperti ini. Ini sekali bereaksi, dia naik ke korteks, batang otak. Nah, akhirnya stimulus hipotalamus menyuruh, yuk ke belakang, cepatlah ke belakang sana, cepatlah ke belakang sana. Kencinglah. Nah, itu. Akhirnya, Pak, permisi Pak, mau ke belakang. Itu karena stres. Hipotalamusnya, adrenalinnya naik. Ya. Nah, itu singkatnya seperti itu. Kalau ini kelenjar pituitari, ini nanti silahkan mahasiswa nanti belajar lah. Bisa, ini saya ngasihnya materinya tidak terlalu apa ya, susah untuk dipahami. Jangan suka yang nanti senangnya belajarnya tentang ini. Saya mau terkait hormon gonad atau hormon terkait dengan kelenjar kelamin. Nah, yang dipelajari fokusnya ini, kelenjar yang lain tidak. Ya, jangan. Semua perlu. Ya. Itu kalau kelenjar kelamin ini laki-laki, Ya. Kalau perempuan lain lagi. Ya, lain lagi. Si pen saya mana? Si pen saya. Halo, si pen. Halo, si pen. Ya, hadir Pak. Mana? Siapa? Ya, hadir Pak. Ada si pennya ada absensinya enggak? Punya absensi enggak, Mas? Mbak.
Siap, ada Pak. Lewat Ada ya? link, Pak. Oh, nanti tolong mahasiswanya diabsenkan ya, diabsenkan semua ya, diabsensikannya semua. Nanti kirim ke saya ya, kirim ke saya untuk absensinya. Kirim ke WA atau linknya nggak apa-apa ya. Kirim ke WA atau linknya nggak apa-apa. Oke ya. Ini kalau ini yang kalau di dalam sistem hormon itu kelenjar kelamin itu kelenjar yang paling akhir, paling bawah sendiri ya. Dari mulai paling atas di kepala sampai yang paling bawah di kelamin itu kelenjar-kelenjar yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Ini organ reproduksi, ini gambar anatomi reproduksinya. Nah, ini punya anatomi juga. Ini hormon laki-laki. Hormon laki-laki itu ada testosteron ini, ya. Kemudian ada ini wanita. Ya. Kalau hormon wanita itu seperti ini. Ya. Jadi belajar kesehatan itu boleh, tetapi jangan disalahartikan. Ya. Anda belajar terkait dengan kalau laki-laki, ini hormonnya yang dihasilkan adalah hormon testosteron, kemudian ada hormon ini siapa lagi, oke. Ada kelenjar testosteron, adrenotestosteron, kemudian DHT, FSH. Ini hormon-hormon yang ada dihasilkan oleh laki-laki. Berbeda kalau perempuan. Perempuan itu kan hormon perempuan ini. Ada, kalau laki-laki tidak mengalami siklus menstruasi, tapi kalau perempuan mengalami siklus menstruasi. Seorang wanita, seorang perempuan, normalnya siklus seorang menstruasi itu adalah 28 hari. Itu normalnya. Tetapi ada beberapa wanita yang siklus menstruasinya tidak sampai 28 hari sudah datang lagi. Ada. Jangan usah kaget, asalkan itu normal. Kalau tidak normal, tidak bisa berhenti, terus berarti itu ada perdarahan. Ya. Tapi kalau normalnya, siklusnya 28 hari. Ya. 28 hari ini siklusnya. Kalau belajar terkait ini, di awal bulan ini sudah menstruasi. Minggu pertama setelah menstruasi itu terjadi fase provolasi. Bentuk lagi. Pembentukan lagi. Kemudian, hari ke-14 atau minggu kedua, ini seorang wanita yang bisa dikatakan wanita di masa-masa subur. Masa subur. Ya. Masa subur itu kurang lebih 1 minggu. Tidak sampai 4-5 hari, itu masa subur. Lepas masa subur, itu fase pasca ovulasi lagi untuk mempersiapkan dia mau menstruasi lagi. Ya kalau Anda belajar nanti kalau sudah baik laki-laki atau perempuan kalau sudah menikah, Anda hitung di mana masa subur. Nah, di situ biasanya antara sel sperma dengan sel telur itu bisa bertemu di masa suburnya ini, terjadilah pembuahan. Tapi jangan disalahartikan ya. Ini kalau sudah nanti kalian sudah berkeluarga, ya. Nah ini keterangannya. Fase keluarnya darah haid ini mulai hari pertama, berlangsung sampai kurang lebih 5-6 hari. Kalau lebih, tapi ini bisa lebih. Karena hormon
wanita itu yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda, tidak sama, ya. Jadi, bentar saya ini ada apa? Ya, ini menstruasi siklusnya. Ya. Ini kalau dari gambar ini nanti kejelasannya ada di sini. Ya. Ada fase ovulasi itu apa-apa, kemudian fase luteal dan sampai fase yang terakhir. Ya. Ini hanya sebenarnya materi ini nanti lebih istilahnya Pak Kadir sebagai dosennya, saya hanya sebagai pengantarnya, sebagai PLP-nya, yang mana saya sebagai materi laboratoriumnya terkait dengan penugasan, yaitu terkait dengan ini. Nanti silahkan dibuka di VLab, itu ada tugasnya ini, mahasiswa. Ya, silahkan nanti dibuka VLab-nya. Oke ya, sudah ada beberapa yang buka VLab. Saya lihat ini kelihatan enggak VLab saya? Tidak. Enggak ya, ini bentar. Iya, oke. Ini saya buka VLab-nya saya. Ini kelihatan ya VLab-nya ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini baru ada 16 mahasiswa. 16 mahasiswa itu salah satunya Didi. Cuman Didi ini videonya juga belum ada. Nah, jadi Didi ini nanti dilengkapi untuk penugasannya. Nah, ini punya Didi. Kelihatan enggak punya Didi ini? Depi. Kelihatan? Punya Depi kelihatan? Enggak ya? Ini punya Depi ini. Pak. Nah, ini Depi bagian-bagian. Nah. Iya, Depi ketawa. Yang punya ketawa. Depi ketawa, Depi. Depi jangan ketawa malu, Depi ya. Ya, ini contohnya. Ini sebagai contoh saja. Tapi nanti silahkan untuk teman-teman mahasiswa, tugasnya seperti apa? Tugasnya kan itu disesuaikan dengan tugasnya. Ini baru ada 16, termasuk Depi, kemudian ada Valini, kemudian ada yang lainnya. Sebelumnya tugasnya kan sudah saya nilai, sudah lihat ya nilainya ya. Yang tugas-tugas sebelumnya sudah saya nilai, sudah dilihat belum? Sudah, Pak. Tugas yang sebelumnya sudah, Pak. Sudah dilihat ada nilainya. Dan saya tidak pelit kan masalah nilai, saya tidak pelit. Asalkan tugas dikumpulkan, kemudian saya akan koreksi, saya akan kasih nilai. Ya, tapi kalau tidak mengumpulkan, saya tidak bisa ngasih nilai ya. Jadi saya nilai itu saya berdasarkan dari tugas yang dikumpulkan. Kalau tugasnya belum dikumpulkan, saya gimana bisa ngasih nilainya? Saya tidak bisa kasih nilainya. Contoh yang ini, ya, ini ada di sini sudah ada, bahkan ini dari ini masih ada yang belum mengumpulkan, tapi ya karena sudah ini belum. Yang ada ya sudah ngasih linknya, YouTube-nya, tapi masih ada beberapa yang Devi, Tira, Vola itu belum sempat ngirim. Nanti mohon disampaikan aja, kalau kirim aja ke saya. Ya, biar ada. Ini yang pertemuan pertama dulu. Ya, pertemuan pertama. Ada juga yang di pertemuan kedua, ini saya kasih nilainya di sini.
nilai tugas itu ada nanti. Saya tidak akan mempersulit kalau teman-teman mahasiswa juga mengumpulkannya juga langsung saat itu filmnya lihat, oh topik 8, sistem hormon, endokrin, punya Pak Eko, lihat, penugasannya Pak Eko, ini YouTube-nya, nanti silakan dibuka, penugasannya lihat, oh ini penugasannya, kemudian Anda klik, itu sudah terupload, penugasannya apa, kemudian Anda bisa lihat, oh ini tugasnya, jelaskan bagian anatomi sistem hormon, endokrin dalam bentuk tugas tertulis dan video, kalau yang video cukup sebutkan, Anda pegang tulisan gambarnya hormon ini apa namanya ya, paham ya, ngerti ya, gampang kan, tugasnya gampang saya ngasih tugas. Oh, berarti fungsinya tidak disebutkan ya Pak? Hah? Fungsinya tidak disebutkan yang hormon, misalnya hormon Disebutkan lebih baik, hipofisis, disebutkan lebih terus baik. disebutkan hormon. Oh. Disebutkan lebih baik. Tidak lebih jelek, tapi lebih baik. Gitu. Batas waktunya sampai kapan ya? Batas waktunya kapan kemarin saya lupa juga nih. Batas waktunya bentar saya lihat dulu. Batas waktunya kapan ya? Saya lupa karena saya bikinnya itu sebelum teman-teman UTS. Bentar, saya lihat dulu. Nanti bisa saya tapi kalau memang nanti istilahnya ini nanti saya lihat lagi ya, lihat lagi durasinya nanti bisa saya tambahkan, enggak apa-apa ya, yang penting ini nanti dilihat dulu di tugasnya ya, dibikin dulu ya, paham ya. Ini silahkan, saya lupa karena saya bikinnya itu sebelum kalian UTS itu. Sebelum UTS itu sudah saya bikin. Saya lupa untuk menghidden, tapi sudah saya buka lagi, mahasiswa sudah bisa melihat semuanya ya sudah, tidak apa-apa. Oke. Nanti saya ini ada 70 PPT. Nanti bisa saya perbaiki ya, yang pasti itu dibuat. Oke ya, ngerti ya? Ya Mas apa? Nanti tolong yang Belitung Mas Mulya, Mas Alvin ya, Mas Alvin. Mas Alvin nanti sampaikan ke temannya juga, Mas Alvin. Kemudian yang Bangka ini Mbak Yuni. Mbak Yuni nanti disampaikan juga ke teman-temannya terkait dengan tugasnya, di VLab juga diingatkan, saling mengingatkan tidak apa-apa. Ya. Itu ya. Baik, Pak. Oke, itu Ya, Pak. itu siap. Itu ya. Baik, Pak. Oke, itu mungkin untuk pertemuan kita hari ini saya cukupkan. Nanti kalau ada yang mau kiranya didiskusikan, nanti silahkan Japri juga boleh, ya. Japri juga boleh, WA juga boleh, ya. Email juga boleh. Oke ya, itu karena ini sudah mau habis menit, saya akhiri. Sampai ketemu. Mungkin bisa diaktifkan semua videonya. Oke, aktifkan semuanya videonya. Aktifkan semuanya. Oke, yang oke. Oke, sudah aktif semuakah? Kalau sudah aktif, saya mau foto dulu sebentar. Oke, saya foto dulu. Oke, semuanya aktifkan videonya. Yang sama temannya enggak apa-apa, sama temannya enggak masalah. Saya
Oke. Satu lagi. Ya, gadis background-nya ini gadis Citra background-nya tunangnya jadi tidak kelihatan gadisnya. Oke. Oke, itu ya. Teman-teman mahasiswa, pertemuan kita nanti saya boleh via WA. Ini sumringah semua wajahnya nih. Oh, Bastiar. Bastiar nih jalan-jalan Bastiar. Hezi, apa kabar Hezi? Oke, itu ya. Alhamdulillah baik, Pak. Siap. Oke, itu dari saya. Saya cukupkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.